Terima kasih ya Tuhan karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau hadir di tengah kami hari ini. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada pengharapan. Di dalam hadirat-Mu ada iman dan kasih. Di dalam hadirat-Mu ada terobosan dan mujizat. Hari ini ya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang datang hari ini, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu hari ini ya Tuhan, tidak ada satupun yang diluputkan, baik yang hadir di tempat ini atau yang menyaksikan tayangan ini via live streaming, dimanapun mereka berada. Kiranya jamahan Tuhan, kasih Tuhan ya Tuhan, memenuhi hati mereka. Jemaat Tuhan taruh tangan-Mu di dada. Bapa, di dalam nama surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, turun dari surga kasih-Mu yang memenuhi ya Tuhan setiap hati yang mungkin hari ini ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kegalauan. Hari ini Kau tenangkan ya Tuhan hati mereka, sehingga mereka terus percaya bahwa Engkau ada di dalam kendali kehidupan mereka. Engkau ada ya Tuhan mengetahui masalah mereka satu persatu. Hari ini ya Tuhan, biar damai sejahtera itu turun ya Tuhan. Damai sejahtera itu turun ya Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Segala penyakit-Mu Tuhan bisa sembuhkan. Segala hubungan yang rusak Tuhan bisa pulihkan. Keadaan ekonomi yang hari ini mungkin memukul Engkau untuk terus menyerah. Tapi Tuhan akan mengangkat Kau naik jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kau akan memberkati segala, Tuhan akan memberkati segala yang Kau lakukan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Berikan ya Tuhan pengharapan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini berbicaralah kepada kami. Hati kami siap untuk mendengar, telinga kami siap mendengar ya Tuhan. Hati kami siap untuk bisa menerima apa yang ingin Kau sampaikan. Firman Tuhan hari ini mungkin keras ataupun lembut, kami tidak tahu ya Tuhan. Tapi biar Roh Kudus-Mu yang bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa di hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kita buka sama-sama firman Tuhan di 2 Samuel pasal yang ke-11. Hari ini saya berbicara tentang perjuangan Daud untuk bisa mencapai mimpinya. Tadi pagi saya share tentang bagaimana Daud yang diabaikan oleh manusia tapi dipilih Tuhan. Berapa banyak yang percaya walaupun orang di sekitar kita tidak memperhitungkan kita, mungkin karena latar belakang kita, masa lalu kita, tapi Tuhan bisa pulihkan dan Tuhan bisa pilih dan Tuhan bisa pakai. Kalau Anda percaya, lambaikan tangan Anda. Amin. Nah, kalau Anda ingin dengar firman-Nya, Anda bisa lihat, saksikan di YouTube GMS Surabaya Barat untuk bisa dapat seri yang pertama. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang kesempatan kedua. Pada saat saya mempersiapkan session ini, seharusnya sesi ini ditaruh paling akhir. Karena kalau lihat timeline dari kehidupan Daud ketika dia mengejar mimpinya, ini seharusnya ada di masa-masa terakhir dari kehidupannya. Tapi entah kenapa Roh Kudus gerakan untuk saya pindahkan aja di ibadah yang kedua. Ibadah yang maksudnya ibadah jam 4 ini. Supaya kita bisa dengar firman Tuhan khusus buat Bapak Ibu sekalian. Nanti di ibadah yang ketiga saya akan bicara tentang susah sama-sama, senang sama-sama. Tapi hari ini saya ingin bicara tentang kesempatan kedua. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 5. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu sekalian ya. Bentar. Dikatakan di sini begini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu.
Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan dirinya dan kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Jadi kita bisa melihat ini ketika terjadi di masa puncak kesuksesannya Daud. Jadi hari ini kalau Daud diberikan mimpi oleh Tuhan untuk bisa menjadi Raja Israel. Tadi pagi saya cerita, tadi pukul 1 saya cerita, Daud berjuang loh untuk bisa jadi raja. Dia bukan orang pilihan yang pertama, seharusnya Saul yang dipilih. Tapi karena Saul gagal menjalankan tugasnya, dia dipilih untuk menjadi Raja Israel. Dia menunggu kurang lebih 2 tahun sampai dia perang pertama kali sama Goliat. Jadi dia tunggu dengan begitu sabarnya, dia tetap jadi gembala domba, dia bangun karirnya dari bawah. Nah, di masa ini kurang lebih terjadinya, kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian, itu 15 tahun. 15 tahun setelah dia menang lawan Goliat. Ya, jadi ini perjalanan karirnya Daud mengejar mimpi itu panjang banget. Dan bukanlah satu perjalanan yang mudah. 2 tahun dia harus nunggu untuk dia bisa tampil. Dia harus tetap sabar, dia harus tetap taat, dia harus tetap setia, dia harus tetap menyembah Tuhan, dia terus harus mengucap syukur. Nah, ketika dia perang lawan Goliat ya, dia itu dielulukan, diangkat tinggi jadi pahlawan yang luar biasa buat bangsa Israel. Tapi perjuangannya untuk mencapai mimpi nggak stop di situ. Dia nggak langsung jadi Raja Israel. Bahkan Saul itu mengejar dia, benci banget sama dia. Dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dia bersembunyi di Gua Adulam, dia berkumpul sama orang-orang yang kalau dibilang hari itu bukan orang-orang yang enak untuk berkumpul gitu ya. Dan dia lakukan jalanin itu semua sampai kemenangan demi kemenangan, sukses demi sukses dia alami di dalam kehidupannya. Dan itu perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang seru. Tadi saya cerita juga, pasti juga perjalanan yang penuh tetesan air mata. Berapa banyak tahu ketika kita mengejar mimpi kita, itu gak otomatis Tuhan kasih. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Kadang perjalanan penuh air mata, penuh dengan sukacita juga ya. Tapi ketika hari ini dia duduk, dia bukan di dalam posisi perjuangan lagi. Dia dalam posisi yang sukses. Dia di dalam puncak karirnya. Dia di dalam posisi yang sangat-sangat enak dan bahkan sangat-sangat nyaman. Justru ketika dia di dalam posisi yang sangat enak, yang sangat nyaman ini, disitulah dia jatuh. Satu pelajaran yang kita bisa ambil Bapak Ibu sekalian, dari suksesnya Daud ketika dia mengejar mimpinya, poin saya yang pertama Anda bisa catat, ternyata dosa itu tidak pandang bulu. Anda harus tahu siapa Daud ini. Daud ini di Alkitab dikatakan a man after God's own heart gitu ya. Orang yang sangat-sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dekat sekali hatinya sama Tuhan. Tuhan saya rasa gitu ya, saya sama istri saya itu deket banget. Kadang-kadang tuh saking deketnya kita mau ngapain juga, dia juga udah tahu gitu ya. Kita mau makan mana, suka tebak-tebakan. Coba tebak, saya mau makan mana. Kadang-kadang kebanyakan tebakan saya benar. Karena apa? Karena udah makin dekat makin tahu kehendaknya, hatinya seperti apa, keinginannya, kesukaannya. Daud pun juga demikian. Dia dekat banget sama Tuhan. Apalagi kita tahu hidupnya tuh susah banget kan ya. Dikejar-kejar. Orang yang di dalam lembah itu biasanya cari wajah Tuhan itu sungguh-sungguh, betul? Dan ketika dia kenal Tuhan, dia sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Ketika ngalamin Tuhan, malah gak terjadi apa-apa. Tapi ketika dia hidupnya enak, hidupnya sudah ada di dalam puncak karirnya, ketika dia sedang menikmati hasil perjuangannya, di situ dia jatuh. Dosa ternyata tidak pandang bulu, tidak lihat Anda ini kuat atau seperti apa. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata demikian. Sadarlah ya dan berjaga-jagalah. Katakan sama-sama saya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Kita harus sadar, kita harus realize,
kita harus dengan sengaja menjaga diri kita. Kita nggak bisa main-main lagi. Kenapa harus sadar dan berjaga-jaga? Bukan hanya sadar dan berjaga-jaga. Di 1 Petrus 5 dan ayatnya ke-8 katakan begini. Lawanlah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus melawan. Lawan kita ini si iblis yang ingin yang rindu gitu ya. Keinginan satu-satunya adalah ingin membuat kita jatuh. Ingin membuat kita keluar dari rancangan Tuhan. Ingin membuat kita tidak mendapatkan impiannya. Dan lebih sadis lagi, udah sampai di impiannya, dia jatuh. Saudara tahu, kalau kita masih di dalam posisi bawah, di dalam posisi yang kita tidak ada posisi, tidak ada jabatan, tidak ada pelayanan, tidak ada tanggung jawab. Kita jatuh biasanya kita tanggung sendirian. Tapi kalau kita sudah mengejar impian kita begitu rupa, begitu lama, kita naik tangga sukses itu satu persatu, sampai di puncak. Kalau kita jatuh, kita tidak sendirian Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sudah berkeluarga, Anda jatuh dalam dosa, Anda menyeret istri Anda atau pasangan Anda menyeret anak-anak Anda. Kalau Anda bos di dalam perusahaan, Anda jatuh dan membuat perusahaan itu jadi rugi, Anda bukan hanya membawa diri Anda sendiri, tapi semua karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kalau Anda jatuh dalam dosa. Kalau Anda dalam pelayanan, ini lebih sadis lagi Bapak Ibu sekalian. Karena ketika Tuhan percayakan semakin banyak di dalam kehidupan kita, itu membuat kita jadi ketika kita jatuh, di belakangnya itu banyak banget. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang akhirnya jauh dari Tuhan karena kita lalai dan jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kita harus sadar dan kita harus berjaga-jaga. Kita semua tidak luput dari dosa, termasuk saya yang berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan jagai kami ya Tuhan. Jagai semua hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Mawar Sharon. Dari yang tertinggi, gembala kita Pastor Philip dan istri, dari semua tim pengembalaan yang ada, semua kadep yang ada, semua leaders volunteer yang ada, semua CGL yang ada, bahkan sampai usher, sampai semua yang melayani di tempat ini, tidak ada satupun yang jatuh. Karena kami rindu nanti 20, 30, 300 waktu kita celebrate together gitu ya, sama-sama, dan bahkan mungkin nanti ketika 1000 gereja lokal, 1 juta murid gitu ya. Saya masih bisa melihat Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan kerinduan saya, Bapak Ibu juga bisa melihat saya di tempat ini. Karena saya juga tidak mau jatuh. Berapa banyak di sini yang tidak mau jatuh dalam dosa? Lambaikan tangan Anda. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amin. Oleh sebab itu dikatakan kita harus sadar. Kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga. Jadi ada tindakan dari kita yang harus berubah. Seorang pemimpin yang diurapi seperti Daud pun yang begitu mencintai Tuhan, itu bisa jatuh. Dia tidak kebal dalam dosa. Dan dia jatuh dalam puncak karirnya. Kenapa dia bisa jatuh? Di ayat yang ke-1 tadi 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 dikatakan gini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya. Garis bawahi kata pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Ya. Seharusnya Daud berperang. Tapi kenyataannya sukses membuat dia nyaman, sukses membuat dia terlena, sehingga seharusnya dia masih melakukan tugas dan pelayanannya, seharusnya dia masih concern dengan apa yang dia lakukan, tetap masih terus turun ke lapangan, tapi dia mulai delegasikan. Daud ada di waktu yang salah, di tempat yang salah. Seharusnya waktu itu dia sedang berperang. Seharusnya waktu itu dia sedang ada di medan peperangan. Saya mengucap syukur kita semua melayani di Gereja Mawar Sharon. Kalau ditanya kapan pensiunnya gitu ya.
Kayaknya kita nggak kenal pensiun ya, betul ya Pastor Yohanes ya. Katanya di GMS nggak boleh pensiun gitu ya. Bahkan di sini umur 55 tahun harus jadi CGL. Harus tambah aktif gitu ya. Harus lebih melayani Tuhan. Oh, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jadi kita nggak boleh terlena, nyaman, walaupun kita sudah ada di posisi puncak. Justru peranan kita harus semakin besar, semakin dahsyat, semakin luar biasa. Kita harus tetap ada di ladang misinya Tuhan, mengerjakan mimpi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Tuhan, di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah mencapai mimpi yang di level ini, ayo kita ajukan mimpi yang lebih besar lagi. Saya percaya 20, 30, 300 akan tercapai. Lalu kita akan maju ke suatu hal yang lebih besar lagi. Saya tidak tahu mimpi Anda apa. Karena saya kerja di gereja ini sebagai full timer. Tentu saja otomatis misi saya, visi saya 20, 30, 300. Anda pun juga demikian, saya percaya. Tapi Anda kan juga ada di marketplace. Pasti juga punya mimpi untuk bisnis Anda, usaha Anda, terintegrasi dengan visi misi dari gereja ini. Ketika Anda sudah capai mimpinya, ayo bermimpi lebih besar lagi. Yang percaya katakan amin. Daud ada di posisi yang salah, di waktu yang salah. Seharusnya dia berperang, dia santai-santai di atap rumah. Ketika dia harus di medan peperangan, dia ada di istananya. Hari ini seharusnya Anda mungkin bergabung dalam satu komunitas. Seharusnya Anda ada di CG. Kalau Anda ada di CG, mungkin Anda nggak jatuh di dalam dosa. Kalau Anda aktif melayani, mungkin pelayanan itu bisa menjagai Anda. Ketika Anda bekerja dengan rajin, fokus untuk bisa mengerjakan visi pekerjaan di dalam karir Anda, itu mungkin yang membuat Anda fokus, nggak lihat kiri kanan. Tapi ketika udah bengong, gak ada tujuan, gak ada lihat kiri kanan, adanya dosa yang melirik, singa yang mencoba menerkam Anda. Nah, pastikan Anda ada di tempat yang benar, tertanam di tempat yang benar. Oleh sebab itu, kalau hari ini Anda belum bergabung di dalam Connect Group, saya mohon Bapak Ibu sekalian, ayo bergabung di dalam Connect Group. Connect Group ini Anda lebih membutuhkan Connect Group daripada Connect Group sebenarnya membutuhkan Anda. Karena Anda butuh komunitas untuk membuat Anda bertumbuh, menjagai Anda, keluarga Anda, ada yang mendoakan, ada yang melayani Anda. Anda butuh Connect Group. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama tertanam di dalam komunitas yang benar. Kalau udah tertanam di CG, Anda belum melayani, ayo melayani. Aduh ribet Pastor Mil, melayani ibadah hari ini kan Minggu. Biasanya saya jalan-jalan sama keluarga, makan-makan, enak-enak, enjoy-enjoy. Ngapain saya harus melayani? Mungkin pelayanan itu yang membuat hidup Anda fokus, yang menjaga hidup Anda untuk tetap berkenan dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Jadi jangan Anda ada di tempat yang salah, jangan di dalam waktu yang salah. Saya berdoa buat Anda semua. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di dalam kisah itu dikatakan pada waktu Daud berjalan-jalan, ya, pada waktu petang ayat kedua, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan dirinya dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Jadi kita bisa ngelihat ya, ternyata dosa itu ada patternnya. Dosa itu ada polanya, dosa itu ada urutannya. Kalau saja Daud itu tidak berjalan di atas soto rumah, pasti dosanya itu tidak bisa terjadi dalam kehidupannya. Kalau saja walaupun dia sudah berjalan soto rumah, lalu lihat ada perempuan yang mandi. Kalau hari itu dia decide, udahlah, ada orang mandi gitu ya. Dia tadinya di kiri, nengok ke kanan lah gitu ya. Dosa itu pasti tidak
terjadi di dalam kehidupannya. Tapi ternyata ketika ada perempuan mandi itu, dia terus ngeliatin. Dan ketika dia terus ngeliatin, dia ambil tindakan. Dia tanya, itu siapa? Disuruh, dikatakan Daud menyuruh orang mengambil dia. Ya, bukan hanya mengambil, dia menggunakan powernya, kuasanya yang seharusnya digunakan sebagai seorang raja untuk bisa melindungi rakyatnya. Dia ambil, dia paksa, digunakan dengan salah untuk melakukan dosanya. Jadi kalau saja dia stop, dilihat, setelah ngelihat udah terlanjur dia stop. Tapi ternyata enggak. Dia terus ngelanjutkan, kejadiannya makin jahat. Kalau Anda baca, ya, akhirnya dia melakukan dosa dengan Batsheba, sehingga Batsheba akhirnya hamil. Dan Anda pikir Daud stop sampai situ? Enggak. Kalau baca lagi ya di 2 Samuel pasal 14 ayat 15, baca deh ayat yang itu. Saya waktu baca ayat ini, saya sampai, aduh, ini Daud nih, nggak salah nih gitu ya. Karena ketika dia hamil, si Batsheba hamil, dia panggil suaminya. Suaminya kan tentara. Dia panggil suaminya si Uria itu. Uria, kamu pulang. Pulang dari medan perang, sengaja dipanggil. Nah, kamu makan, minum. Urianya dibikin mabok. Lalu dia bilang, kamu pulang, senang-senang sama istrimu. Nah, Urianya itu ternyata orang yang berintegritas. Tentara yang luar biasa. Dia tidak mau pulang. Dia bilang, semua tentara, komandannya lagi ada di medan perang. Masa aku pulang ke rumah, tidur dengan istriku. Urianya gak mau pulang. Dia tetap aja tidur gitu ya. Gak di rumahnya. Jadi bayangkan orang yang setia, orang yang luar biasa. Daud kehabisan akal karena kalau Urianya tidur sama istrinya, dia kan bisa bilang, oh ini dia hamil karena suaminya. Begitu sneaky ya, liciknya Daud. Gak salah nih waktu saya baca, ini gak salah nih. Orang yang takut akan Tuhan bisa demikian jahatnya merancangkan hal-hal yang seperti demikian. Sekali lagi, dosa tidak pandang bulu. Dan kalau Anda biarkan dosa itu di dalam kehidupan Anda, dosa itu bisa membuat Anda semakin hari makin jahat. Daud kehabisan akal sampai dia tulis surat kepada Yoab, komandan. Dikirimkan dengan perantara Uria, ditulisnya dalam surat ini demikian. Kirim suratnya pakai Uria lagi. Tulisnya gini di ayat yang ke-15. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Dosa Daud bertambah-tambah. Bukan hanya dia selingkuh, bukan hanya dia ambil istrinya orang, bukan hanya dia menggunakan powernya, di abuse, digunakan dengan cara yang salah, tapi dia menggunakan kuasanya untuk bisa membunuh seseorang. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Dosa ternyata dari yang kecil itu bisa lead, bisa menuju sesuatu yang sangat jahat sekali. Yakobus pasal 1 ayat 13 bunyinya begini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau kita ditanya, Tuhan lah mencobai saya, Anda salah. Anda tidak dicobai Tuhan. Kalau Tuhan kasih tesnya Tuhan itu untuk bisa membangun karakter, untuk bisa menguatkan daya tahan, untuk bisa membangkitkan talenta dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak mencobai kita supaya kita jatuh dalam dosa. Di ayat berikutnya dikatakan begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Musuh paling jahat ternyata itu musuh dalam selimut. Ada di dalam diri kita. Musuh yang kita tidak duga. Bukan orang lain. Tapi ternyata keinginan kita sendiri. Hati kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus sadar. Hati kita harus sadar. Kita harus berjaga-jaga. Lalu ketika dikatakan dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat.
Jadi dosa itu ketika kita lihat ya, keinginan, kita udah ada keinginan, dosa itu bisa menyeret kita. Membuat kita tidak berdaya. Sebenarnya kita punya pilihan. Tapi karena dosa yang begitu kuat, yang kita liatin terus, dosa itu menyeret, memikat kita. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Karena Daud melihat, dia terpikat, diseret oleh keinginannya, dia gunakan kuasanya, dia tanya itu siapa, diambil dengan paksa, ditiduri dengan paksa, dan bukan hanya di situ aja, sampai mengandung, suaminya pun akhirnya dibunuh. Dosa rupanya seperti demikian. Jangan anggap remeh setiap keadaan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kalau ada dosa kecil yang membuat Anda tergoda, yang membuat Anda tidak bisa fokus sama kehendak Tuhan. Ayo kita berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup ini dalam status yang sangat-sangat rentan Bapak Ibu sekalian. Orang yang begitu dahsyat, orang yang begitu luar biasa seperti Daud itu bisa jatuh. Saudara tahu ada kapal yang namanya Titanic? Siapa yang tahu kapal Titanic? Anda tahu klaimnya Titanic itu apa? Dia menjadi kapal persiar yang paling mewah, yang paling besar di zamannya itu. Dan dia klaim bahwa kapal Titanic itu tidak bisa tenggelam. Tapi hari itu di pelayarannya yang pertama, Titanic menabrak gunung es yang membuat kapal itu tenggelam. Dan yang lebih menyedihkan lagi, bukan hanya klaimnya itu gagal, di Titanic itu banyak sekali korban jiwanya. Kok bisa banyak yang mati? Ketika diselidiki, kenapa banyak yang mati ketika Titanic itu menabrak gunung es? Itu bukan karena ketika dia nabrak, kapal itu tenggelamnya langsung, enggak. Bukan begitu. Kapalnya meledak, buar gitu ya, sehingga banyak orang mati. Enggak. Ternyata Titanic itu memakan banyak korban karena kapal sekoci cadangan jumlahnya terbatas. Misalnya, saya nggak tahu jumlah persisnya ya. Kapal Titanic bisa menampung 500 orang. Jumlah persisnya saya nggak tahu. Tapi jumlah sekocinya kurang lebih hanya setengahnya, 250-an. Karena klaim yang begitu berani dari Titanic, dia katakan kapal ini nggak mungkin bisa tenggelam. Ada badai kayak apapun nggak bakal tenggelam. Karena klaim mereka demikian, mereka mengurangi jumlah skoci keselamatan. Seharusnya jumlah skoci itu sama untuk jumlah penumpang yang ada. Jadi kalau jumlah penumpangnya 500, jumlah skoci keselamatannya harus juga bisa nampung 500. Tapi karena klaim yang begitu berani, dia hanya menyediakan setengahnya. Jadi setengah dari penumpang Titanic bisa diselamatkan, tapi sisanya mati tenggelam. Kenapa? Karena Titanic klaim kapalnya tidak bisa tenggelam. Hari ini mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan berkata, itu kan orang lain, itu kan dia. Kalau saya ini loh, saya baca Alkitab tiap hari, saya berdoa setiap hari, saya nggak mungkin jatuh. Mari kita datang dengan kerendahan hati, dengan kesadaran dan terus berjaga-jaga. Kalau Daud bisa jatuh, kita tidak kebal dari dosa. Amin. Belakangan ini banyak berita sedih Bapak Ibu sekalian. Banyak pemimpin-pemimpin Kristen yang sangat-sangat fenomenal kegerakannya, tapi jatuh. Mari kita sama-sama sebagai jemaat Gereja Mawar Sharon
mari kita saling menjaga diri. Amin, Bapak Ibu sekalian. Saya minta Anda juga berdoa buat kami semua, hamba-hamba Tuhan, untuk tetap sadar, tetap rendah hati, tetap mawas diri, tetap untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian dengan segenap hati kita. Amin. Saya berdoa supaya kita semua ini jadi a man of integrity. Seorang yang punya integritas ketika kita melayani. Amin. Dosa tidak pandang bulu. Lalu yang kedua, poin saya yang kedua, di 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1, saya nggak bacakan buat Bapak Ibu sekalian, ayatnya panjang gitu ya. Tapi Tuhan mengirimkan seorang nabi namanya Nabi Nathan kepada Daud. Ketika Daud jatuh dalam dosa, puji Tuhan, dia tidak dibiarkan sendirian. Amin. Tuhan kirimkan seorang nabi untuk bisa memberikan teguran. Kalau hari ini Anda ada dalam dosa atau Anda melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti ada aja orang di samping Anda yang memberikan mungkin teguran yang keras, tapi mungkin juga ada dorongan. Ayo kamu terima Tuhan, kamu mau ngapain lagi sih? Kok zaman gini masih dugem-dugeman? Ayo kamu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu teman kamu gitu ya, yang care, yang peduli, yang sayang, yang cinta, yang memberikan teguran. Catat Bapak Ibu sekalian, teguran itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita bisa keluar dari apapun yang hari ini menyeret kita, yang memikat kita, yang membuat mata kita tidak bisa fokus lagi kepada impiannya Tuhan. Dosa itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kalau orang yang menegur Anda, seringkali kita melihatnya, apa sih lu? Lu tahu apa sih gitu ya? Ngapain sih urusin urusan gua gitu ya? Saya orang Jakarta, jadi bahasanya gitu. Saya pakai bahasa Jawa kurang bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi kita kan sering begitu kan di Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang ngomong baik gitu sama kita, udahlah kamu urusan kamu. Saya nggak ada urusannya sama kamu. Gua ini baik-baik aja. Ya, saya mau pornografi nggak ada yang dirugikan gitu ya. Saya mau hidup di pergaulan bebas, toh nggak ada yang rugi. Kita suka sama suka gitu ya. Kalau saya mau korupsi, itu kan juga bukan urusan lo. Lu kan gak butuh duit, gua nih butuh duit gitu ya. Banyak dari kita, Tuhan kirim loh Nabi Nathan. Bukan Nabi bener-bener. Nabi Nathan di dalam bentuk kita, mungkin ya CGL kita. Mungkin gembala di tempat ini seperti hari ini Anda dengarkan firman Tuhan. Anda dengarnya, keras banget. Di balik kekerasan itu ada kasih. Karena tahu kalau Anda terus melakukan dosa, ujung-ujungnya adalah maut. Mungkin orang itu bos Anda. Mungkin orang itu employee Anda, karyawan Anda. Mungkin orang itu Nabi Nathan itu rekan kerja Anda. Yang bicara tidak pernah ada habis-habisnya, tidak ada pernah putus-putusnya. Ingin membuat Anda berbalik kepada jalannya. Tapi hati kita itu seringkali keras. Jangan keraskan hatimu. Amin Bapak Ibu sekalian. Bertobatlah hari ini. Kadang-kadang saya bingung juga karena saya lihat refleksi diri saya lagi. Waktu saya pertama kali diinjilin, kenapa ya dulu gue kok galak banget sama teman yang menginjili saya. Galak banget loh saya sama teman. Itu urusan gue, lu gak perlu tahu lah pokoknya urusan. Saya ke gereja, gak ke gereja, itu bukan urusan kamu gitu ya. Jadi itu saya pikirin gitu ya, dulu kok galak banget padahal cuma diajak baik loh. Diajak ke gereja, diajak untuk bisa punya tujuan hidup. Diajak pengen ketemu Tuhan, biar dekat sama Tuhan. Diajak kalau nanti ada pengharapan yang putus, tapi ada Tuhan yang maha kuasa. Diajak baik gitu loh ya. Tapi hati ini keras. Karena apa? Itu cara kerjanya iblis. Iblis membuat hati kita keras dan kita tidak mau bertobat.
Tapi puji Tuhan, ya, 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, ini responnya Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Di ayat yang ke-16, 2 Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Jadi Anda bayangkan, ini Daud, ini Raja Israel. Yang ditegur ini posisinya tinggi banget. Dan yang ditegur ini punya kuasa untuk bisa membunuh. Jadi Nabi Nathan ini mengambil resiko untuk bisa menegur Daud. Teman-teman Anda juga mengambil resiko ketika memberikan teguran, memberikan dorongan kepada Anda. Sebenarnya memberikan sebuah kesempatan, tapi kesempatan itu kalau dianggap salah, itu bisa membuat Anda kan marah sama dia, nggak enak sama dia. Nah, Nabi Nathan ini kalau sama Daud lebih berbahaya lagi. Kalau Daud marah, Daud tersinggung, "Apa-apaan sih kamu?" Dibunuhlah Nabi Nathan. Nggak ada ceritanya habis itu gitu ya. Tapi puji Tuhan, ketika ditegur, Daud bisa melihat bahwa teguran adalah sebuah kesempatan bagi dia untuk bisa berubah. Ada momen di dalam kehidupan kita, ketika kita begitu banyak melakukan kesalahan, sampai pengen muter balik aja bingung. What should I do? Ada di poin yang desperate, yang putus asa, yang membuat Anda, aduh, kayaknya terlambat banget ya. Keluargaku udah hancur berantakan, masa depanku, masa kuliahku juga udah nggak kelihatan IP-nya udah 0,8 mungkin gitu ya. IP dari 4,0 ke 0,8 gimana caranya gitu ya. Anda mungkin rasanya udah terlambat. Bisnis juga udah hancur berantakan. Tapi teguran tetap menjadi sebuah kesempatan. Hanya dengan respon yang sederhana. Firman Tuhan dikatakan, Daud berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa sama Tuhan." Simple. Udah begitu aja. Gak sampai meraung-raung. Daud itu meraung-raung buat anak yang dikandung Batsheba. Tapi untuk dosanya, dia simple berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan respon Nabi Nathan, "Dosamu, Tuhan telah menjauhkan dosamu." Baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini respon Anda, kalau Anda hidup di dalam dosa, hidup di dalam jauh dari rancangan Tuhan, tinggal simple kok. Tuhan tidak jauh untuk kita bisa mendekat kepadanya. Tuhan gak keras sampai gimana. Tuhan itu lembut. Tinggal kita katakan, "Tuhan, aku mengaku segala dosaku." Dan di situ dikatakan, "Dosamu ya dijauhkan. Tuhan telah menjauhkan dosamu. Engkau tidak akan mati." Tapi seperti yang saya katakan, dosa itu ada konsekuensinya. Daud tidak akan mati, tapi anaknya yang dikandung Batsheba itu akan mati. Di situ Daud tidak menyerah. Anda harus tahu hatinya Daud. Ternyata memang Daud ini luar biasa. Walaupun dia dalam posisi yang dosa, dia merenung, dia puasa, dia doa sungguh-sungguh supaya anaknya ini gak mati. Anaknya gak mati. Jadi dia berdoa, minta gitu ya. Ini seorang raja yang tadi penuh dengan kuasa. Ada yang ketika dosa, ya udahlah Tuhan udah ampunin selesai. Tapi Daud itu enggak. Dia go over mile. Over mile untuk hal-hal yang juga istilahnya sulit untuk dilakukan. Ketika dia puasa, ketika dia nangis, semua yang di istana raja ngelihat dia. Itu kan malu loh. Ih, raja melakukan dosa. Ditegur baru bertobat. Tapi Daud gak lihat gengsi. Daud gak malu loh. Dia benar-benar doa, ampuni. Supaya anak itu tidak mati. Tapi ternyata
Tuhan panggil. Karena setiap dosa ada konsekuensinya. Setiap dosa yang kita lakukan, ada harga yang harus dibayar. Tapi kisah Daud tidak berhenti ketika anak itu mati. 2 Samuel pasal 12 ayat 20 sampai 24 saya bacakan. Lalu Daud bangun dari lantai ketika tahu ya. Ia mandi dan berurap, bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Jadi Anda lihat, ketika Daud bertobat, dia bertobatnya sungguh-sungguh. No turning back. Dia mencoba menghampiri tahtanya Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan tolong jangan anak ini diambil. Dia tobatnya tuh sungguh-sungguh. Ayo Bapak Ibu sekalian, kalau mau ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau mau tobat jangan setengah-setengah. Yang percaya katakan amin. Dengan segenap hati kita kejar Tuhan kita. Di ayat berikutnya dikatakan gini. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Nah ini udah resmi. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama, siapa namanya? Salomo pada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Tuhan mengasihi anak ini, ya udah selesai sampai situ. Poin saya yang ketiga. Kekalahan adalah sebuah event sementara, bukan momen yang abadi. Anda jatuh dalam dosa, itu sementara. Kalau Anda mau menjamah tahtanya Tuhan, Anda akan ketemu dengan Tuhan, dan yang terlebih lagi, Anda akan ketemu yang namanya kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau Anda mengeraskan hati, kejatuhan akan jadi event yang abadi. Tapi kalau Anda mau hari ini memberikan yang terbaik, Tuhan aku gak mau main-main lagi dengan hidupku. Dan memberikan sepenuhnya hati Anda, kekalahan akan jadi event yang sementara. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan yang abadi dalam kehidupan Anda. Daud bertobat sungguh-sungguh dan kasih karunia Tuhan itu sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Do not dwell in the past. Jangan Anda tinggal di masa lalu Anda. Jangan Anda tinggal dari kesalahan Anda. Jangan Anda tinggal dari kegagalan Anda. Tuhan bisa rubah kesalahan, kegagalan jadi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Ketika Daud mengaku dosa dengan sepenuh hati, dia katakan, Tuhan berikan Salomo. Salomo itu yang menjadi tahta penerus kerajaan. Salomo yang membangun bait sucinya Tuhan. Dari Salomo terus turun. Lahir Tuhan kita Yesus Kristus. Dari seorang yang gagal, jatuh dalam dosa. Itu kita bisa ngelihat kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Poin saya yang terakhir. Kesempatan kedua datang dari kasih karunia Tuhan kepada kita. Hari ini
saya bisa merasakan surga terbuka dan Tuhan mengulurkan tangan kepada kita semua. Anakku yang kukasihi, hari ini mari kita bersama-sama berjalan. Terimalah kasihku, terimalah karuniaku. Kalau Anda mungkin pernah gagal, jangan tinggal dalam kegagalan. Jangan tinggal dalam kesalahan. Ambil tangannya Tuhan, kita sambut tangannya, kita masuk dalam rancangannya. Hari ini kalau Anda tidak mengerjakan visi atau mimpi yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda, hari ini adalah kesempatan yang kedua untuk Tuhan melakukan acaranya yang luar biasa. Jangan pernah sia-siakan kesempatan kedua yang datang. Amin. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan ini datang. Kita mungkin sering ditanya, kamu mau gak terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Banyak dari kita katakan, nanti aja, aku masih muda. Mau gak kamu melayani Tuhan? Nanti aja, aku lagi merintis karir, aku lagi enak-enaknya ini. Mau gak kamu join CG? Apa itu CG? Gak usah lah, aku lagi banyak kerjaan nih, bisnis yang harus dikerjakan. Karir yang harus dibangun. Kadang-kadang kesempatan datangnya hanya sekali loh. Dan kalau hari ini kesempatan kedua itu datang, itu karena kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya ingin tutup dari satu ayat, saya undang musisi untuk datang maju ke depan. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Bunyinya begini. Ayat yang saya pegang dalam kehidupan saya. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara Anda dan saya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita. Dia juga yang akan menyelesaikannya. Kita bisa gagal, kita bisa mengecewakan, kita bisa mundur, kita bisa jauh dari Tuhan, kita bisa mengeraskan hati kita kepada Tuhan. Tapi ketahuilah, Tuhan akan terus berusaha. Tuhan akan mengirimkan Nabi Nathan, terus gak henti-hentinya akan datang kehidupanmu. Karena Nabi Nathan itu adalah extension atau kepanjangan kasih Tuhan buat kehidupanmu. Hari ini, kalau saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, mau gak terima kasih karunia Tuhan? Mau gak hidup benar di hadapan Tuhan? Mau gak hidup kudus di hadapan Tuhan? Mau gak melayani Tuhan? Mau gak sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Mau gak mengerjakan visi dan impian yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu? Saya berharap jawaban Anda, ya saya mau. Tuhan pakai aku, Tuhan ampuni aku, Tuhan rubah hidupku, Tuhan jauhkan aku dari pergaulan yang gak baik, Tuhan sadarkan aku kalau aku salah. Hari ini jangan keraskan hatimu, karena Tuhan ingin memakai hidupmu, Tuhan memilihmu, dan Tuhan ingin melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan kita sama-sama. Hamba pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi
yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kebenaran. Sembah Dia, sembah Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan kelihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Jemaat saja katakan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Hari ini firman Tuhan sudah disampaikan buat kita semua. Di lagu yang kita nyanyikan dikatakan, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Banyak dari kita mungkin berusaha menyembunyikan dosa, kesalahan di hati kita. Seolah-olah Tuhan tidak tahu dan Tuhan tidak bisa melihat. Tapi hari ini, sekecil apapun dosamu, Tuhan melihat. Dan kalau hari ini saya jadi Nabi Nathan buat bagi Bapak Ibu sekalian tempat ini, saya berdoa jangan keraskan hatimu. Karena kalau tidak saya yang berbicara, Tuhan itu baik dan Tuhan akan mengirimkan Nabi Nathan yang lain dalam kehidupanmu. Mari kita jangan buang waktu kita, jangan buang hidup kita, tapi marilah kita merespon atas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini Anda hidup di dalam dosa, bertobatlah, jangan melakukan dosa itu lagi. Kalau hari ini Anda jauh dari Tuhan, mungkin tidak melakukan dosa, tapi Anda berkata, sudahlah aku cukup segini aja. Aku gak mau terlalu serius ngikutin Tuhan. Nanti ikut Tuhan, kalau serius-serius ribet aku. Hari ini Tuhan ingin mengajak Anda lebih dekat lagi sama Dia. Datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan lihat isi hatimu. Tuhan lihat kerinduanmu. Kalau hari ini Anda ingin meresponi firman Tuhan yang disampaikan, silakan angkat tangan Anda, saya ingin berdoa buat Anda. Terima kasih ya Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Kau Allah yang Maha Tahu. Kau Allah yang mengasihi. Bukan hanya Allah yang menghakimi, tapi Allah yang mengirimkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa mereka, supaya mereka bisa mendapatkan kelepasan, kelegaan, pengampunan dari surga.
Hamba-Mu berdoa buat mereka semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Semakin intim ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dan terlebih lagi hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Waktu mereka mendapatkan mimpi mereka. Waktu mereka nanti mengejar impian mereka dan mereka ada di puncak karirnya. Jagai mereka ya Tuhan. Jagai pribadi mereka. Jagai keluarga mereka ya Tuhan. Mereka tetap merendahkan diri, tetap melayani, tetap mencintai Tuhan. Dan jauhkan ya Tuhan dari segala dosa-dosa yang bisa memecah belah kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang bisa memecah belah keluarga dan kesatuan yang sudah terjalin. Hari ini ya Tuhan, buat sukses mereka tidak menjadi sia-sia ya Tuhan. Jagai mereka ya Tuhan, jagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan pada saat sukses ini berhasil, bukan dosa yang mereka mengintip ya Tuhan, tapi kemenangan demi kemenangan. Hal yang lebih besar lagi yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.